Selamat pagi adik-adik remaja, apa kabar hari ini? Harapan kita supaya kita semua tetap sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Pada saat ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita tinggalkan segala kesibukan kita, pikiran-pikiran kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan untuk itu, mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan pelengkap Kidungan Jemaat 13 ayat 1, kita masuk rumahnya. Rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas segala kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami. Kau sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami seminggu yang sudah kami lalui. Begitu banyak tantangan dan rintangan yang sudah kami lalui. Tetapi karena kami bersama Tuhan, maka semuanya itu kami lalui dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami baca, dengar, dan kami renungkan itu boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Untuk itu nanti adik-adik baca, simak, dan mengikuti di rumah. Dan judul cerita kita pada hari ini yaitu mengatasi duka cita. Adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, kata duka cita kadang kita mengartikan bahwa kita mengalami atau ditinggalkan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang yang menyayangi kita, ataupun orang-orang yang dekat dengan kita. Duka cita ini sangat erat hubungannya dengan kesedihan, kemarahan, emosi, dan segala macam yang berhubungan dengan kesedihan. Seperti pembacaan kita pada hari ini, yaitu tentang Lazarus, di mana Lazarus ini adalah saudara dari Marta dan Maria. Marta dan Maria ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di mana Marta pernah membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak dan menyekatnya kembali dengan menggunakan rambutnya. Dan pada saat itu Marta Maria sangat bersedih, di mana adik yang mereka kasihi itu berada di dalam sakit yang sangat menyedihkan. Dan berita ini didengar oleh Tuhan Yesus. Dan tempat Marta, Maria, dan Lazarus ini adalah di kota yang bernama Yudea. Di kota Yudea ini, Tuhan Yesus pernah dilempari oleh orang-orang di situ. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus, adik dari Marta dan Maria yang ia kasih ini sakit keras, dia berencana untuk ke sana. Dan Yesus mengajak murid-muridnya. Tapi karena peristiwa pelemparan terhadap Tuhan Yesus dan murid-muridnya beberapa saat yang lalu di kota Yudea,
maka murid-muridnya melarang Tuhan Yesus untuk ke sana, karena di sana mereka akan mendapatkan perlakuan lagi yang sama dengan itu. Tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Maria dan Marta, maka dengan kuasa Tuhan Yesus berangkat bersama-sama dengan murid-muridnya menuju ke Betania. Adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yudea dan menuju ke kota Betania, Marta mendengar bahwa Yesus sudah memasuki kota yang mereka diami. Lalu bergegaslah Marta pergi menyambut Yesus. Lalu ketika Marta berjumpa dengan Yesus, maka sujudlah Marta kepada Yesus dan berkata, "Yesus, adik kami Lazarus beberapa hari yang lalu sakit keras dan ia sudah meninggal. Tetapi seandainya Yesus ada bersama-sama dengan kami yakin dan percaya adik kami Lazarus tidak akan mati." Lalu pada saat itu Marta berlari ke rumahnya dan memanggil Maria. "Maria, Yesus memanggilmu." Lalu bergegaslah Maria menghadap Yesus dan menyembah Yesus dan mengatakan, "Yesus, seandainya Engkau bersama-sama dengan kami di tempat ini, maka kami yakin dan percaya adik kami Lazarus tidak akan mati." Lalu kata Yesus kepada Marta dan Maria dan orang-orang yang ada di tempat itu pada saat itu, "Di manakah kuburnya?" Lalu orang dan Maria Marta mengatakan, "Di sana Yesus." Lalu bergegaslah Marta, Maria, dan orang-orang Yahudi serta Yesus menuju ke kuburan Lazarus. Setelah mereka tiba di sana, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Bukalah batu penutup kuburan itu." Lalu semua orang mengatakan, "Tidak usah dibuka, karena Lazarus sudah 4 hari mati dan sudah berbau." Lalu kata Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang mati akan hidup di dalam nama Tuhan." Oleh karena itu adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, maka engkau akan dimuliakan." Nah, oleh karena itu orang yang ada pada saat itu membuka kuburan itu. Lalu Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Lalu Lazarus keluar dengan tetap terbungkus dengan kafan. Lalu kata Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Bukalah kafan itu dan biarkanlah Lazarus pergi." Nah, setelah Lazarus bangkit, sukacita, damai sejahtera terjadi di tengah-tengah orang-orang yang hadir pada saat itu. Maria sangat bersukacita dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas mujizat yang Tuhan sudah lakukan pada saat itu. Adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa ini di mana duka cita menjadi sukacita, duka cita yang mendatangkan kebaikan. Karena duka cita adalah kehendak Allah, dan duka cita itu menghasilkan sesuatu yang sangat berharga,
ketika kita di dalam kehidupan kita mau bertobat, perjalanan kehidupan kita adalah sebuah proses, seperti sebuah benda yang begitu indah, begitu berharga, dihasilkan oleh suatu proses dan terjadi tidak secara kebetulan. Semua dihasilkan dengan proses, diolah, diremuk, dibentuk, dan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Setiap kita ingin selalu bersama-sama dengan orang yang sangat kita kasihi, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita sayangi, orang yang sangat kita rindukan. Kita mengharapkan orang-orang tersebut tidak hilang dari kehidupan kita. Tetapi sering terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya kematian, kecelakaan, bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain semuanya. Itu di luar dari kendali kita yang bisa memisahkan kita dari orang-orang yang kita sayangi. Terpisah dari sesuatu atau terpisah dari orang-orang yang kita sayangi berarti di dalam hidup kita membuat kita merasa sedih. Kita merasa marah, kita merasa gelisah, kita menjadi emosi, menyalahkan diri sendiri, ataupun kita menyalahkan orang lain. Kita merasa kecewa, kita merasa menderita, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, kita berada di dalam tekanan. Kita berada di dalam kesulitan. Sungguh banyak masalah-masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Namun bila kita mampu menguasai diri dengan baik, serta membiarkan tangan Tuhan mengangkat kita, memegang kita, menopang kita, mengendalikan kita, sehingga Dia akan mengangkat kita dari segala macam masalah yang terjadi, dari segala macam pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui firman ini mengajak kita untuk tidak terlena di dalam kesedihan, untuk tidak terlena di dalam duka cita. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Lalu duka cita itu akan menjadi sukacita. Duka cita itu akan membuat kelegaan. Duka cita itu akan menyenangkan kita. Oleh karena itu, adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita apapun yang kita minta ketika kita berada di dalam terang kasih Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah yang terus berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dalam hal itu kita berada di dalam duka cita. Terkadang kita berada di dalam duka cita karena kita tidak punya HP. Kita di dalam duka cita karena kita tidak punya data, tidak punya pulsa. Kita di dalam duka cita karena kita dimarahi oleh orang tua. Kita di dalam duka cita karena kita menyusahkan orang tua. Oleh karena itu, dengan firman ini mengajak kita untuk belajar dari apa yang kita jalani. Sehingga ketika kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, kita menyayangi ayah, ibu, saudara-saudara kita, maka ketika kita bermohon kepada orang tua untuk beli pulsa, beli HP, beli data, dan lain-lain sebagainya, maka orang tua akan dengan senang hati akan memberikan.
maka duka cita itu akan menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman ini mengajak kita untuk menjadikan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk menjadi pelajaran, sehingga apa yang tidak menyenangkan buat kita akan menjadi sukacita, akan menjadi menyenangkan diri kita ketika kita belajar untuk menjadi baik. Apapun kondisi kita di dalam dunia ini, apapun kondisi kita di dalam kehidupan kita, apapun kondisi kita di dalam keluarga kita, di dalam pribadi kita, ketika kita mau menyerahkan diri kita seperti Marta dan Maria, maka semuanya itu akan terjadi dengan sesuai dengan kehendak Allah. Maka yakinlah dan percayalah bahwa sukacita itu akan menjadi milik kita. Dan pujilah Tuhan. Amin. Baik adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kepada Tuhan dari berkat-berkat Tuhan yang sudah kita dapatkan bersama dengan keluarga kita. Untuk menjalankan persembahan ini kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik remaja, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Di pagi ini ya Tuhan, kami anak-anak remajamu datang tunduk di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia Tuhan yang terus kami rasakan hingga pada saat ini. Teristimewa ya Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami tetap merasakan kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami merasakan berkat Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu bersama-sama walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Firman-Mu yang mengajar kami pada saat ini ya Tuhan, tentang bagaimana duka cita itu menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Itu terjadi ketika seluruh kehidupan kami, jiwa raga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau tuntun selalu, Engkau sertai kami ya Tuhan, sehingga Kamu selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan-Mu berdoa buat orang tua kekasih kami yang terus mendampingi kami, mendidik kami, mengajar kami untuk terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesehatan kepada mereka, sehingga kami boleh bersama-sama melalui hari-hari ini, walaupun penuh tantangan, tetapi semuanya itu akan menjadi sukacita ketika kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa kepadamu di dalam kondisi saat ini, sehingga ruang gerak kami berjumpa dengan teman-teman kami sangat terbatas. Tapi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini. Engkau yang akan memberikan yang terbaik, sehingga hari-hari ini kami boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa kondisi COVID yang sangat merajalela hingga pada saat ini. Ya Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Engkau jaga kami, Kau berikan kekuatan bagi kami, Kau berikan kesehatan bagi kami, sehingga penyakit ini tidak datang menghampiri kami, karena kami kuat
untuk menghalau itu dengan kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini pula kami datang tunduk di hadapan-Mu, mendoakan kakak-kakak pembimbing kami, pengurus remaja, pendeta, para majelis yang Engkau tempatkan di tengah-tengah kami sebagai pelayan yang akan terus memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai pedoman, suluh bagi kami untuk terus dekat kepada Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka terus bersemangat untuk menabur firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini pula kami anak-anak remaja-Mu telah memberikan tanda ucapan syukur kepada-Mu. Berkati itu ya Tuhan, sehingga berguna dengan baik untuk keberlangsungan persekutuan kami, untuk pelayanan kami, melakukan program-program yang sudah disusun oleh pengurus, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, ini doa syafaat kami, doa syukur kami, doa permohonan kami yang kami bawa kepadamu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus dosa kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.